Shalom sahabat wanita, bersama-sama kita akan menghadap Tuhan. Dia Bapa yang baik. Kalaupun di dalam hidup ini ada kegagalan demi kegagalan yang kita alami, Allah menolong kita, memulihkan kita. Amin. Haleluya.
kasih-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Ketika kami jatuh, Engkau mengangkat kami. Ketika kami berdosa dan kami datang kepadamu dengan penyesalan, Engkau mengampuni setiap dosa kami, menyucikan kami, dan memperbaiki hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Malam hari ini kami membawa hidup kami, mari isi penuh dengan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, biar firman-Mu menuntun setiap langkah hidup kami, para wanita-wanita-Mu. Biar kami meraih semua yang baik yang sudah Tuhan rancangkan di dalam hidup kami. Pengurapan-Mu atas kami semua membuat kami mampu mengerti isi hati Tuhan, menerjemahkannya di dalam setiap kami, sehingga kami bisa melakukan apa yang kami dengar malam hari ini, dan janji-Mu digenapi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom sahabat wanita. Minggu lalu kita belajar tentang warisan. Ada warisan yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita, bukan secara materi tetapi secara rohani. Kalau kita hidup benar, kita hidup takut akan Tuhan, maka anak cucu kita akan diberkati. Kalau kita hidup benar, kita hidup takut akan Tuhan, maka anak cucu kita akan menjadi orang-orang yang perkasa di bumi ini. Dan kalau kita hidup benar dan hidup takut Tuhan, maka anak cucu kita akan mewarisi bumi. Tetapi malam hari ini saya ingin beritahukan bahwa tidak hanya yang baik yang minggu lalu kita belajar yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita, tetapi sebaliknya yang buruk pun kita bisa wariskan kepada mereka. Kita akan belajar dari beberapa contoh. Yang pertama kita akan lihat kisah tentang Abraham. Ada satu hal yang dilakukan oleh Abraham dan tanpa dia sadari itu juga dilakukan oleh anaknya. Karena itu sebagai orang tua kita harus berhati-hati, begitu ya, karena apa yang kita lakukan itu bisa mempengaruhi kehidupan anak-anak kita. Pepatah bilang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tetapi malam ini kita akan lihat apa yang Alkitab katakan tentang hal ini. Kejadian pasal 20 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan kisah ayat-ayat ini. Perikop ini berkata Abraham dan Abimelek. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Ayat 3, tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tidak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan dia saudaraku. Jadi hal ini kukatakan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Saking takutnya ketika Abraham memasuki satu daerah, ya, di Gerar, dikatakan di Gerar itu antara Kades dan Syur. Abraham berkata kepada Raja Gerar bahwa Sarah itu bukan istrinya tapi saudaranya. Nah, Raja Gerar ambil si Sarah, tetapi ada Tuhan yang tidak pernah membiarkan hal ini, ya. Kalau dibiarkan kan Sarah nanti jadi istrinya Raja Gerar, begitu ya. Tuhan berfirman kepada Abimelek, singkat cerita akhirnya Sarah dikembalikan. Nah, ini satu perbuatan yang tidak baik yang Abraham lakukan, ya, karena dia takut supaya dia aman ada di negeri itu, maka dia melakukan satu kebohongan.
Nah, hal yang sama dilakukan oleh Ishak di tempat yang sama. Ishak pun melakukan hal itu, ya, di Gerar. Coba kita lihat Kejadian pasal yang ke-26. Kejadian pasal yang ke-26. Ketika Ishak ada di negeri orang Filistin, ayat 1, Kejadian pasal 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan diberikan seluruh negeri ini. Nah, kita lanjut ke ayat yang ke-7, ke-6. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Pada waktu Abraham melakukan hal yang sama ini, Ishak belum ada. Tapi kenapa Ishak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Abraham di tempat yang sama, di negeri yang sama? Ishak pun melakukan hal yang sama. Ishak mengatakan kepada orang-orang bahwa Ribka itu adalah saudaranya, bukan istrinya. Karena itu sahabat wanita, kita harus berhati-hati dengan apa yang kita lakukan. Karena tanpa kita sadari, apa yang kita lakukan, apa yang kita buat dalam hidup ini dilakukan juga oleh anak-anak kita. Kita sedang mewariskan sesuatu. Nah, kalau kita melakukan yang baik, kalau kita hidup benar, kita hidup takut akan Tuhan, kita mewariskan berkat Tuhan. Kita mewariskan sesuatu yang luar biasa untuk anak kita. Anak kita akan menjadi orang yang perkasa di bumi, dan anak kita akan mewarisi bumi ini. Tetapi sebaliknya, kalau kita melakukan sesuatu yang salah, maka kita sedang mewariskan sesuatu yang salah di dalam hidup ini, di tempat yang sama. Peristiwa yang sama dilakukan oleh orang yang berbeda. Yang pertama dilakukan oleh Abraham, dan yang kedua dilakukan oleh Ishak anak Abraham itu. Dan yang kedua, ini tidak untuk pertama kalinya Abraham melakukan hal ini. Dalam Kejadian pasal yang ke-12 kita akan lihat kisah ini. Sebetulnya 2 kali Abraham melakukan hal ini, ya. Kejadian pasal 12 ketika di ayat yang ke-10 kita akan lihat ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh karena engkau. Saking takutnya ingin menyelamatkan diri, maka dia minta kepada Sarah istrinya untuk Sarah tidak berkata bahwa dia istrinya. Tetapi Sarah disuruh bilang dia adiknya karena takut dibunuh, takut mati. Ini suami yang tidak bertanggung jawab, ya. Nah, tanpa dia sadari apa yang dia lakukan, dia sedang mewariskan dosa, kebohongan kepada anaknya Ishak. Tadi kita sudah lihat Kejadian pasal 26 bagaimana Ishak melakukan hal yang sama. Karena itu hati-hati para sahabat wanita. Apa yang kita wariskan kepada anak cucu kita? Kebohongan, kejahatan, atau sesuatu yang buruk? Malam hari ini saya berharap
kita mewariskan sesuatu yang baik untuk anak cucu kita. Amin. Walaupun kita tidak bisa mewariskan materi yang banyak, tetapi setidaknya kita mewariskan sesuatu yang baik, yang membuat anak kita diberkati, yang membuat anak kita hidup benar juga di hadapan Tuhan, yang membuat anak kita hidup takut akan Tuhan juga. Dan dia akan menjadi orang-orang yang perkasa di bumi, dan dia akan menjadi orang-orang yang mewarisi bumi. Sekarang yang kedua, kita akan belajar dari seorang ibu. Cara didik yang salah itu ternyata juga diwariskan kepada anaknya. Kita akan lihat Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-28. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Ya, dua orang tua ini tidak hanya Ribka, ya, masing-masing punya anak kesayangan. Ini cara didik yang salah. Kita tidak boleh beda-bedakan. Ya, karena satu kepentingan, karena Ishak suka makan daging buruan, dia lebih suka kepada Esau yang hobinya berburu. Karena kalau Esau berburu, nah buruannya itu dimasak, Ishak suka banget dengan masakan Esau, karena itu dia cinta, dia sayang kepada Esau. Nah, sebaliknya Ribka dia sayang kepada Yakub karena Yakub ini orang yang suka tinggal di rumah. Karena dia suka membantu Ribka, maka Ribka menyayangi Yakub. Pola didik yang salah, yang satu cinta kepada anak yang pertama, yang satu cinta kepada anak kedua. Untung anaknya dua. Kalau anaknya tiga, kasihan yang tidak dicintai, begitu ya. Nah, ternyata cara didik seperti ini juga diwariskan kepada anak mereka yang bernama Yakub. Ketika Yakub punya anak, begitu ya, anak Yakub berapa? 12. Nah, anak yang dia paling cintai yaitu Yusuf. Dia lebih cinta kepada Yusuf daripada kepada anak-anak yang lain. Dan ini membuat Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Bahkan saudara-saudaranya ingin membunuh Yusuf. Nah, tapi pada akhirnya Yusuf tidak dibunuh, tapi Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak karena kesalahan Yakub, ya, membeda-bedakan gitu ya. Dia paling sayang pada Yusuf. Yusuf dikasih jubah yang maha indah karena Yusuf lahir pada masa tua. Pada masa tua Yakub, karena itu Yakub sangat sayang kepada Yusuf. Ya, ada banyak alasan orang tua, begitu ya. Ini anak bawa hoki disayang, karena ketika setelah anak ini lahir, maka keadaan keluarga ini ekonominya malah baik, begitu ya. Jadi anak emas. Tapi sebaliknya, kalau kelahiran anak itu membuat mereka menderita, mereka akan tidak sayang kepada anak ini. Ini pola didik yang salah. Ya, anak tidak membawa sial atau tidak membawa hoki, ya. Kalaupun ada, kita nggak boleh, ya, kita merasa itu benar begitu ya. Iya, soalnya ketika si sulung ini lahir, kami susah ya terang, baru menikah, ya, belum punya apa-apa. Tapi setelah sekian tahun bekerja keras, akhirnya sukses. Nah, kebetulan lahir anak terakhir. Nah, dipikirnya anak terakhir ini yang bawa hoki. Karena itu anak yang terakhir ini sangat disayang. Biasanya ada ya keluarga-keluarga yang seperti itu. Tapi saya berharap tidak ada sahabat wanita yang memiliki pola didik seperti ini. Ya, anak tidak minta kita lahirkan. Bagaimanapun keadaan kita, itu bukan karena anak kita. Ya, saya percaya hidup kita ada di tangan Tuhan. Nah, apa akibatnya? Karena Yakub salah didik ini, dia harus kehilangan Yusuf. Karena Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Panjang ceritanya, dia baru ketemu dengan Yusuf lagi setelah 13 tahun lebih. Nah, ini sesuatu yang menyakitkan, bukan? Karena kesalahan kita, karena kita salah didik, mengakibatkan anak yang kita cintai malah menderita, begitu ya. Si Ribka juga begitu ya, karena dia sayang Yakub,
karena dia sayang Yakub, dia mau supaya Yakub menerima hak kesulungan. Dia paksa Yakub untuk menipu saudaranya dan bapaknya. Akibatnya juga sama, Yakub menderita. Dia harus lari dari rumah orang tuanya menuju ke rumah pamannya. Dia ini anak rumahan, harus lari, melarikan diri karena takut dibunuh oleh Esau. Lah, yang rugi orang tuanya, tidak bisa lihat Yakub lagi, harus berpisah dengan Yakub. Karena itu hati-hati di dalam mendidik anak. Jangan lakukan sesuatu yang salah, yang menyakiti hati anak-anak kita. Kita harus perlakukan semua anak sama. Tadi saya dengar dari seseorang, dia cerita tentang sahabatnya, ya, tentang temannya. Ini juga sama begitu ya, karena kebetulan temannya ini dari antara saudara-saudara lain dia paling sukses, karena itu dia paling disayang. Ada orang tua seperti itu. Ketika anak-anak sudah beranjak dewasa, nah yang sukses dia sayang, yang tidak sukses dia buang. Saya berharap sahabat wanita bisa berlaku bijak di dalam hal ini. Bahkan sebaliknya, kalau kita lihat anak-anak kita belum sukses begitu, kita harus bisa mendukung mereka. Bahkan kita harus berdoa untuk mereka. Saya bersyukur saya punya ibu yang baik yang selalu berdoa buat kami anak-anaknya. Dulu di antara keluarga, saya yang paling tidak sukses ya. Kami awali hidup pernikahan kami dari nol, kawin nggak punya apa-apa, menikah nggak punya apa-apa. Mama saya selalu berdoa buat saya. Di doa ibuku, namaku disebut. Dan hari ini saya melihat Tuhan berkarya di dalam hidup kami. Karena itu sahabat wanita, jangan lakukan sesuatu yang salah, amin. Seperti yang dilakukan oleh Ribka dan Ishak, tapi juga dilakukan oleh Yakub, ya. Akibatnya dia harus menderita. Dan yang ketiga, apa yang kita lakukan akan dilakukan oleh anak-anak kita persis seperti apa yang kita lakukan. Kita lihat 2 raja-raja, kita akan lihat kisah dari beberapa orang raja. Kejadian pasal 2 raja-raja pasal yang ke-14 ayat yang pertama. 2 raja-raja pasal 14 ayat yang pertama sampai ketiga. Dalam tahun kedua zaman Yoas bin Yoahas raja Israel, Amasya anak Yoas raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Apa yang dilakukan oleh Amasya? Ayat 3, mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya bukan seperti Daud bapa leluhurnya. Ia berbuat tepat seperti yang dibuat Yoas ayahnya. Anak melakukan persis seperti apa yang dilakukan oleh ayahnya. Beberapa contoh lagi ya. Ini kisah tentang Sakaria, ya. Amasya, ya, anak Yoas. Dia bisa lakukan persis seperti apa yang dilakukan oleh bapaknya. Satu lagi kita akan lihat kisah tentang Amasya di pasal yang ke-15. Amasya pun sama, dia melakukan apa yang dilakukan oleh ayahnya, ya. Di ayat yang pertama, 2 Raja-Raja pasal 15, dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam raja Israel, Asaria anak Amasya raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti apa yang dilakukan oleh Amasya. Lihat saudara, hal yang sama.
anak melakukan persis apa yang dilakukan oleh ayahnya. Mereka hidup benar di hadapan Tuhan, tapi mereka tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Ya, nah itu yang dilakukan oleh Amasya, dan Asaria melakukan hal yang sama. Dia hidup benar, tapi dia tidak jauhkan bukit pengorbanan. Nah, Tuhan marah, karena itu dia diberi hadiah, diberi sakit kusta, dan dia digantikan oleh anaknya. Lihat apa yang dilakukan oleh orang tua, anak melakukan hal yang sama. Malam hari ini saya tidak panjangkan firman Tuhan. Ayo pilih apa yang mau kita wariskan kepada anak-anak kita. Warisan orang benar, warisan orang yang takut akan Tuhan, atau warisan kejahatan, atau warisan kesalahan, atau warisan kekeliruan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Memang seringkali kita tidak sadari bahwa apa yang kita lakukan ini berdampak kepada mereka. Saya pernah saksikan ya. Saya ini di dalam bekerja, saya bekerja sungguh-sungguh. Di dalam melayani Tuhan juga, saya melayani Tuhan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Saya nggak akan pernah berhenti selama saya masih bisa bangun. Kalaupun saya sakit, saya tetap melayani Tuhan. Saya tetap melakukan apa yang menjadi tanggung jawab saya. Suatu hari saya pernah mau jatuh dari mimbar karena vertigo saya kambuh. Tapi itu tidak membuat saya berhenti melayani. Padahal kami ada 2 kali kebaktian pagi jam 6 pagi. Setelah itu saya harus melakukan banyak kegiatan. Saya harus antar suami untuk tusuk jarum, pengobatan tusuk jarum. Setelah itu saya harus ke rumah mama saya. Waktu itu mama saya masih hidup. Setiap hari saya kunjungi mama saya gitu ya. Kalau minggu juga saya datang, saya lihat mama saya. Nah, setelah pulang sore saya pulang, saya harus siapkan diri untuk ibadah yang kedua. Dan pulang sampai rumah sudah malam. Saya lakukan itu. Dan tanpa saya sadari, suatu hari saya melihat hal yang sama dilakukan oleh anak saya. Ya, jadi ceritanya ketika saya kunjungi anak saya di Sydney, saya kaget ya. Anak saya beribadah jam 8 pagi, tapi setengah 6 dia harus berangkat dari rumah. Ya, harus persiapan pelayanan kan. Nah, setelah pelayanan ternyata dia tidak pulang. Dia harus latihan musik untuk ibadah yang kedua. Jadi ceritanya dari pagi sama dengan saya sampai malam. Ya, sebagai orang tua saya pasti khawatir. Saya bilang, ya udah bisa begini, nanti kamu sakit. Saya kaget apa yang dikatakan oleh anak saya. Dia bilang, Mi, tenang aja, Hizkia tidak mungkin sakit. Mami melakukan hal yang sama. Mami melayani Tuhan dengan segenap hati. Dan Mami sehat. Hizkia pun pasti sehat. Ketika anak saya jawab seperti itu, saya kaget, saudara. Ternyata tanpa saya sadari, apa yang saya lakukan dilakukan oleh anak saya. Puji Tuhan, dia melakukan sesuatu yang baik. Hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. Pokoknya kalau soal Tuhan saya nggak pernah hitung-hitung, saudara. Saya loyal banget. Saya berikan semua untuk Tuhan. Anak saya pun melakukan hal yang sama. Bahkan ketika dia ada di Australia 3 bulan, dia tidak dapat pekerjaan. Sampai akhirnya dia dapat pekerjaan di sebuah kafe. Tetapi dia dapat jadwal Jumat, Sabtu, Minggu. Sebetulnya ini sesuatu yang baik karena Sabtu dan Minggu itu hari libur. Kalau orang bekerja, dia bisa dapat double bayarannya. Tetapi suatu hari anak saya berkata kepada saya, Mami minta maaf, Mami, Hizkia tidak cerita sama Mami. Hizkia keluar dari kafe. Saya kaget, saudara. Kenapa keluar? Udah cari kerja susah-susah, dapat pekerjaan yang baik, kok keluar? Lalu dia bilang, Hizkia ini dapat shift Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau Hizkia lakukan memang enak, duitnya banyak. Tapi kalau Hizkia lakukan itu, Hizkia tidak bisa melayani Tuhan. Karena itu Hizkia mengambil keputusan untuk keluar. Saya bangga, dia mengasihi Tuhan. Dia berani pertaruhkan hidupnya untuk Tuhan.
Dan Tuhan tidak pernah tinggal diam ya. Dalam waktu yang tidak lama dia dapatkan pekerjaan. Sampai hari ini dia belum selesai. Dia masih di Australia, tapi saya bersyukur dia ada di dalam jalan dan rencana Tuhan. Mari kita berdoa. Tadi saya sudah katakan bahwa tanpa saya sadari ternyata apa yang saya lakukan dilakukan juga oleh anak saya. Saya sedang mewariskan sesuatu. Dan kita sudah pelajari contoh-contoh di dalam Alkitab. Bagaimana Abraham mewariskan kebohongan kepada Ishak anaknya. Saya yakin dia tidak ingin mewariskan kebohongan itu, tetapi tanpa dia sadari apa yang salah dia lakukan, ternyata itu diwariskan kepada anaknya. Yang kedua, kita belajar dari Ribka dan Ishak. Masing-masing punya anak kesayangan. Ternyata ini juga diwariskan kepada Yakub. Yakub mengasihi Yusuf lebih dari saudara-saudaranya yang lain. Yang ketiga, kita belajar dari raja-raja. Kita belajar dari Amasya anak Yoas. Dia melakukan persis seperti apa yang dilakukan oleh Yoas bapaknya. Ternyata anak Amasya pun sama. Asarya, dia melakukan hal yang sama persis seperti apa yang dilakukan oleh bapaknya. Dan dia dapat hadiah dari Tuhan, penyakit kusta sampai pada matinya. Kita tidak mampu untuk menentukan langkah kita sendiri. Kita perlu Tuhan. Karena itu malam hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku tidak bisa jalan sendiri Tuhan. Aku perlu pertolonganmu. Aku perlu Engkau memegang tanganku untuk aku jalani hari-hari hidupku, sehingga tidak ada yang salah yang aku wariskan kepada anak cucuku dan membuat mereka menderita. Mari datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Buka tanganmu dan katakan kepada Tuhan, ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bersama-sama katakan, ku tak dapat jalan sendiri Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Ini tangan kami Tuhan, pegang dan gandeng kami, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu, mengakui bahwa kami sangat terbatas di dalam banyak hal. Dalam mengambil keputusan, seringkali ada banyak kekeliruan yang kami buat. Di dalam mendidik anak,
Ada banyak hal yang kami tidak bisa mengerti. Ada banyak kali kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Ketika anak kami berontak, ketika anak kami ada di dalam kelemahan mereka. Karena itu Tuhan, kami angkat tangan di hadapan-Mu. Tolong kami. Kau memegang tangan kami. Kami percaya Engkau tidak membiarkan kami sendirian mendidik anak-anak kami. Kau tidak membiarkan kami sendirian mengambil keputusan. Kau akan menerangi setiap langkah hidup kami. Setiap keputusan yang kami ambil adalah keputusan yang benar. Kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami, tetapi Engkau, Allah yang Maha Tahu, yang akan menuntun kami kepada rencana-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicaralah kepada setiap kami sahabat wanita-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini. Tolong kami Tuhan, pimpin kami, pulihkan kami. Kami percaya rancangan yang indah Kau berikan kepada setiap kami wanita-wanita-Mu. Kami boleh menjadi berkat bagi anak cucu kami dan bagi suami kami, sebab kami berjalan bersama-Mu. Karena itu sebelum kami selesaikan ibadah kami malam hari ini, kami angkat tangan ke surga. Kami terima yang terbaik dari-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya Kau hadir di setiap rumah kami, dan Kau sedang mengedangkan tangan-Mu memberkati kami semua. Diberkatilah keluarga kami, diberkatilah anak cucu kami, diberkatilah apa saja yang kami lakukan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati semua sahabat wanita. Haleluya. Bagi sahabat wanita yang membutuhkan doa dan konseling, bisa menghubungi Pastor Elizabeth Low di nomor WhatsApp 0812 310 11 000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.